Halo Sobat Bima, selamat datang di bimbingan alumni UI. Pada video kali ini, Kak Galuh akan membahas soal UTBK SNBT tahun 2024, subtes pengetahuan kuantitatif. Yuk, kita mulai! Oke, Sobat Bima, kita mulai masuk ke nomor 1 ya. Di sini ada soal pertama untuk pengetahuan kuantitatif. Kita baca soalnya. Pak Nurdin menabung uang di Bank A sebesar 30 juta rupiah dengan bunga tunggal 6% per tahun. Jika selama N bulan uang Pak Nurdin menjadi 31.500.000 rupiah, hubungan yang tepat antara kuantitas P dan Q adalah seperti apa? Oke, jadi di soal ini kita diminta untuk mencari nilai N-nya terlebih dahulu. Nanti kalau sudah dapat, kita bandingkan nih sama 12, mana yang lebih besar? Apakah N atau 12? Gitu ya. Nah, sekarang kita mulai dulu untuk melihat bahwa ini kasusnya adalah bunga tunggal. Oke, kalau kita bicara bunga tunggal, ingat konsep dasar dari bunga tunggal. Itu adalah nilai pada waktu tertentu atau periode tertentu dirumuskan dengan nilai pada saat awal dikali dengan 1 plus I, itu adalah persen dari bunga, dikali dengan banyaknya periode, begitu ya. Nah, kalau terkait dengan soal ini, jadi N0-nya atau nilai awalnya itu sebesar 30 juta rupiah. Oke, jadi automatically N0 di sini adalah 30 juta rupiah. Oke, itu tabungan awalnya dia. Kemudian, kita lihat di sini nilai interest-nya, itu kan 6% ya. Ini kamu jangan biarkan seperti ini. Kamu harus ubah ke dalam bentuk desimal. Jadinya 0,06. Ya, diubah ke dalam desimal. Oke, nanti kita akan ubah ini menjadi 0,06. Oke. Jika selama N bulan, uang Pak Nurdin menjadi 31.500.000 rupiah. Berarti di sini NT-nya yang diharapkan itu adalah 31.500.000 rupiah. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah berapa lama Pak Nurdin harus menabung? Oke. Nah, kamu harus tahu bahwa T di sini satuannya itu harus mengikuti satuan dari persen. Jadi kalau persennya per tahun, maka T di sini harus dihitung per tahun. Jadi kalau N bulan, misalkan kita bicara 12 bulan gitu misalkan ya. 12 bulan itu kan 1 tahun. Oke. Jadi nilai T yang kita masukkan, rumusnya itu adalah jumlah bulan dibagi 12. Karena 1 tahun itu ada 12 bulan. Jadi misalkan nih, Pak Nurdinnya nabung 12 bulan ya. N-nya 12. 12 dibagi 12 adalah 1 gitu ya. Jadi kita sudah menabung selama 1 tahun. Oke. Jadi kita nyatakan nilai N-nya itu dengan, atau nilai T-nya itu dengan N per 12 ya. Oke, sekarang kita mulai masukkan saja di sini. 31.500.000. Oke, 31.500.000 sama dengan 30 juta. 1 plus I-nya 6 per 100, boleh kita tulis kayak gini. Dikali N per 12. Oke ya. Nah, selanjutnya kita bisa coret bagian sini. 5 0 ya. Di sini juga kita akan coret 5 buah 0. Kemudian ini juga bisa kita perkecil. Seperti ini. Sehingga kita akan dapatkan ini 300 pindah ke ruas kiri. Jadi 315 dibagi 300 sama dengan 1 ditambah N dibagi ini 100 dikali 2 itu adalah 200.
Seperti itu ya. Nah, sekarang kita bisa cek nih. Kita mau tahu nilai n-nya ya. Jadi kita ingin menyendirikan nilai n. Sehingga satunya ini pindah ke ruas kiri, yang tadinya positif jadi negatif. Min 1 sama dengan n per 200. Oke. Nah, berikutnya 1 diubah ke dalam bentuk pecahan yang penyebutnya 300. Jadi kita punya 315 per 300 min 300 per 300. Oke, 315 dikurangi 300 adalah 15 ya. Nah, ini bisa 300 diubah jadi 30 kali 10, begitu ya, biar nanti bisa kita coret. Oke, ini bisa kita coret, jadi 2 di sini. Dan 10 bisa kita coret dengan yang ini, lalu 2 bisa kita coret sama yang ini. Jadi tersisa 10 di sini. Oke, jadi ini sudah tercoret semua, berarti ini nilainya 1 ya. Berarti kita punya 1 sama dengan n per 10. Berarti 10 sama dengan n. Oke. Dengan demikian, maka nilai n yang sebesar 10 itu lebih kecil daripada 12. Jadi kita bisa simpulkan P itu kurang dari Q. Oke? Oke, selanjutnya kita mulai masuk ke soal yang kedua. Persamaan kuadrat 3x kuadrat plus m minus 2x plus 3 sama dengan 0. Mempunyai akar kembar dengan m lebih dari 0. Nilai m yang memenuhi adalah berapa? Oke. Jadi kita lihat di sini bahwa kita akan membahas soal tentang persamaan kuadrat. Oke. Jadi persamaan kuadrat itu dia punya akar-akar ya. Jadi kalau kita tulis dulu di sini persamaan kuadratnya 3x kuadrat plus m minus 2x plus 3 sama dengan 0. Itu tuh dia punya akar-akar ya. Kita coba tulis dulu kayak gini, misalkan akar-akarnya x1 dan x2. Oke. Nah, akar disebut kembar jika nilai x1-nya sama dengan x2. Oke. Kembar itu jika x1 sama dengan x2. Oke, itu maksudnya ya. Nah, sekarang kamu perlu tahu dulu nih, bahwa yang memegang peran penting dalam menentukan akar itu kembar, tidak kembar, gitu ya, itu adalah nilai diskriminan. Oke, diskriminan. Ini penting banget nih. Jadi, nilai diskriminan ini menentukan nilai atau status dari akar-akar persamaan kuadrat. Sekarang kita mulai dulu, kalau nilai diskriminan, yaitu diskriminan itu rumusnya adalah B kuadrat min 4 AC. Oke, apa itu B, apa itu A, apa itu C? Jadi kamu perlu tahu dulu bahwa bentuk umum dari persamaan kuadrat itu adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Jadi A itu adalah koefisien yang melekat pada X kuadrat, B itu adalah koefisien melekat pada X, dan C itu adalah konstanta. Konstanta itu artinya tidak melekat dengan X, gitu ya. Nah, pada kasus kita, nilai A-nya itu adalah 3. Oke, kita lihat nih, koefisien dari X kuadratnya adalah 3. Oke, terus B-nya gimana? Coba dong, lihat. Koefisien apa yang melekat pada X? M minus 2, ya kan? Hanya itu. Kemudian nilai C-nya, yaitu konstanta, artinya suatu angka yang tidak melekat dengan X, itu adalah 3. Oke? Jadi kita udah lengkap nih, mendapatkan nilai A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Oke? Jadi kita langsung tentukan aja nilai diskriminan dari persamaan kuadrat tersebut. B-nya berapa? M-2. M-2 kuadrat dikurang 4 dikali A, A-nya adalah 3. Kemudian C-nya adalah 3 juga. Oke? Jadi kita akan dapatkan di sini. Ini boleh kita coret, hapus dulu ya. Sama dengan M-2 kuadrat. Itu adalah M kuadrat min 4M plus 4. Oke.
kemudian dikurangi dengan 4 kali 3, 12, 12 kali 3, 36. Oke, sehingga kita akan dapatkan di sini M kuadrat min 4M, kemudian 4 dikurangi 36. Berapa? Minus 20, atau kita tulis di sini, 4 dikurangi 36 adalah minus 32. Oke? Nah, terus kita udah dapat D-nya nih. Terus kenapa sih, Kak? Gitu ya. Jadi, jika nilai D-nya itu lebih dari 0, maka kedua akarnya berbeda. Oke? Kedua akarnya berbeda. X1-nya tidak sama dengan X2. Kita coret gini ya. Kedua akarnya berbeda. Kalau D-nya itu sama dengan 0, maka X1 sama dengan X2. Oke? Nah, ini nih yang kita cari, yang kondisinya kembar. Sementara, kalau D-nya itu kurang dari 0, maka dia tidak punya akar real. Tidak punya akar yang real. Oke? Oke, sekarang kita bermain dengan akarnya kembar. Jadi kita pastikan bahwa nilai D-nya itu kurang dari 0. Oke. Sekarang untuk mencari nilai M-nya, kita gunakan faktorisasi. Oke, ini M. Kita cari dua buah bilangan yang kalau dikalikan 32, tapi kalau dijumlahkan atau dikurangi, hasilnya 4. Kira-kira apa? Yang kalau dikalikan 32, tapi kalau dijumlahkan atau dikurangi, hasilnya 4. Yaitu 8 dan 4. Ya kan? 8 kali 4, 32. Selisih 8 dengan 4 adalah 4. Oke? Jadi kita dapatkan di sini yang cocok adalah minus 8 ditambah 4. Oke? Jadi penyebab 0 dari sini adalah M minus 8 sama dengan 0. Nilai M-nya berapa? 8 ya. Kalau dari sini, M plus 4 sama dengan 0. Berarti M-nya min 4. Oke, jadi dari dua nilai ini, kita cari nilai M yang positif, yang lebih dari 0, yaitu M sama dengan 8. Gitu ya. Jadi kita bisa ambil M-nya 8. Jadi jawabannya untuk soal yang kedua ini adalah E, 8. Gitu ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 3 ya. Di sini kita bisa lihat ada suatu diagram alir ya, atau disebut sebagai flowchart. Kita baca dulu soalnya nih. Jika diberikan input X sama dengan 7, oke, X-nya sama dengan 7, manakah pernyataan berikut yang benar dengan menjalankan prosedur yang disajikan diagram? Oke. Jadi adik-adik bisa ngelihat di sini bahwa dimulai dari atas ya, di sini ada kata-kata mulai. Kemudian kita masukkan X. Jadi tanda jajar genjang ini tuh disebut sebagai input, begitu ya. Jadi kita masukin aja nih di sini X-nya sama dengan 7. Oke, karena memang soalnya kan X sama dengan 7 ya. Oke, X sama dengan 7. Kemudian kita proses. X kuadrat itu berarti kan 7 kuadrat ya. 7 kuadrat itu berapa? 49 kan? Nah, 49 itu kurang dari 40 nggak? Lebih besar dong ya. 49 lebih besar daripada 40 harusnya kan. Jadi pernyataan ini salah. Jadi ketika dia nanya, 49 kurang dari 40 nggak? Jawabannya tidak. Berarti kita ke sini. Ya, tidak ke sini ya. Oke. Nah, kemudian definisikan Y itu adalah X plus 4. Jadi Y itu adalah X, di mana X-nya adalah 7, ditambah 4 sama dengan 11. Oke. Oke, kita sudah mendefinisikan Y-nya itu 11. Berikutnya, Z adalah 2Y. Oke. Kalau Z-nya adalah 2Y, berarti kita tinggal masukkan 2 dikali 11 kan. Tadi kita udah dapat Y-nya itu 11. Berarti hasilnya adalah 22. Oke. Apakah Z itu yang nilainya 22 itu habis dibagi 4? 22 habis dibagi 4 nggak? Nggak bisa kan? Kita bagi 4 nggak bisa. 20 bagi 4 bisa. Itu 5. 24 bagi 4, 6. Ya kan? Cuman kalau 22 dibagi 4 ini nggak bisa. Nggak bisa habis gitu ya. Berarti, apakah habis dibagi 4? Jawabannya tidak. Berarti kita ke sini lagi. Berarti ini kita nggak bisa pakai ya. Nah, W itu, tulis di sini ya. W itu adalah 5Z
di mana Z-nya adalah 22 tadi ya, dikurangi 6 dibagi 4. Oke, sekarang kita hitung yuk. 5 kali 22 berapa? 110. Dikurangi 6 dibagi 4. Oke, 110 dikurangi 6 berapa? 104. Dibagi 4 ya. Nah, sekarang ini kita bisa 104 itu kan 100 ditambah 4 ya. Dibagi 4. Nah, ini kita coret sama yang ini. Itu 25. Jangan lupa ini juga ikutan dicoret ya sama yang di bawah ya. 4 bagi 4 adalah 1. Gitu ya. Jadi nggak cuma ini aja yang dicoret, tapi juga di bagian lainnya itu juga dicoret. Sehingga 25 ditambah 1 adalah 26. Jadi W-nya adalah 26 ya. Oke, jadi udah komplit nih ya. Nilai W-nya adalah 26. Sekarang kita nyatakan atau kita periksa pernyataan-pernyataan dari mulai nomor 1 sampai nomor 4. Oke. Y min X 9 genap. Y-nya berapa tadi? 11 kan? 11 dikurangin X. X-nya 7. 11 kurangi 7 berapa? 4 ya. Apakah 4 bulan genap? Ya, 4 bulan genap. Jadi benar ya pernyataan 1. Jadi ini udah otomatis salah nih ya. Kan yang ditanyakan adalah mana yang benar gitu kan. Pernyataan berikut yang benar ya kan. Jadi ini pasti salah. Jadi kalau misalkan teman-teman ngerasa wah ini waktunya harus cepat-cepat nih, ya udah berarti kira-kira ini tuh benar gitu ya. Oke, sekarang kita cek nomor 2 ya. Pernyataan 2, W kurang dari 20. Bener nggak? Ini W-nya ya. Salah Kak, karena 26 itu harusnya lebih besar daripada 20. Jadi salah ya ini. Oke, jadi 2 salah. Ini otomatis salah. Oke, jadi tersisa tinggal satu jawaban aja kan. Jadi kamu bisa langsung aja jawabannya adalah B. Gitu ya. Baik, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 4. Oke, kita baca dulu. X1 dan X2 merupakan akar-akar persamaan seperti ini. Nah, kita bisa melihat ya bahwa ini persamaan kuadrat ya. Ditandai dengan pangkat tertinggi dari persamaan tersebut itu pangkat 2 nih di sini. Oke, jadi dia akan berbicara tentang persamaan kuadrat. Oke, jika X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat sama dengan 29, apa sih X1 dan X2? Itu adalah akar-akarnya ya. Maka nilai A dengan A lebih dari 0 adalah berapa? Oke, sekarang gini dulu deh. Kalau kita punya persamaan kuadrat, misalkan persamaan kuadrat itu bentuk umumnya adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Itu dia punya akar-akar ya, X1 dan X2. Maka, berdasarkan teorema Vieta bilang kalau X1 tambah X2 atau penjumlahan dari akar-akarnya, itu rumusnya adalah min B per A. Dan X1 dikali X2 itu adalah C per A. Gitu ya. Nah, sekarang kita mencoba untuk mengumpulkan data dulu nih. Dari persamaan kuadrat ini, kita kumpulkan dulu data-datanya karena ini kan akar-akarnya X1 dan X2 ya. Ya. Ini ibaratnya itu ada hidden data gitu ya, ada data yang tersembunyi. Kita tulis dulu, X1 tambah X2-nya adalah B-nya. Min B per A ya. B-nya berapa? Kita hitung dulu di sini ya. A-nya adalah 1, ya kan? A itu adalah koefisien melekat pada X kuadrat, B itu adalah 3A. Oke? 3A. Kemudian C-nya, nah ini minusnya ikut dimasukkan ya. Minus 9 plus A. Oke. Sekarang kita tinggal masukkan ke dalam sini. B-nya tadi adalah 3A. Kemudian A-nya adalah 1. Oke, atau kita bisa tulis minus 3A. Kemudian kita kumpulkan lagi data yang tersembunyi ya. X1 kali X2 itu adalah C per A. Min 9 plus A. Mungkin kita awalnya nggak tahu dulu nih, ini buat apa gitu ya. Tapi kita kumpulkan dulu datanya. Siapa tahu berguna gitu ya. Atau kita bisa tulis min 9 minus A. Oke, kita udah dapat ya penjumlahan akar dan perkalian akar. Oke, jadi data-data tersebut kira-kira bisa membantu kita nggak sih untuk mengurai bentuk ini nih?
Atau yang lebih tepatnya bagian ini dulu nih. X1 kuadrat tambah X2 kuadrat. Gitu ya. Kira-kira kalau dari sini deh, gimana caranya kita bisa menghasilkan ekspresi X1 kuadrat tambah X2 kuadrat? Gimana coba? Dikuadratin ya. Jadi, X1 tambah X2 kalau dikuadratkan, itu sama dengan X1 kuadrat tambah X2 kuadrat plus 2X1 kali X2. Gitu ya. X1 plus X2, itu tadi kan ini kan nilainya ya. Jadi kita bisa tulis min 3A kuadrat. Oke. Sama dengan X1 kuadrat tambah X2 kuadrat. Itu sudah diketahui di soal ya, yaitu 29. Tinggal tulis aja. Kemudian ditambah 2 kali X1 kali X2, di mana X1 kali X2 adalah min 9 minus A. Jadi kita bisa tulis di sini min 9 minus A. Gitu ya. Selanjutnya kita bisa kalikan, ini min 3 dikuadratkan jadi 9. A-nya juga ikut dikuadratkan ya. Jadi jadi A kuadrat. Kemudian ini 29. 2 dikali min 9 itu adalah min 18. 2 dikali minus A itu adalah min 2A. Oke. Jadi, yang ini bisa pindah ke ruas kiri semua. Jadi 9A kuadrat. Min 2A pindah ke ruas kiri jadi plus 2A. Oke. 29 dikurangi 18. Berapa? 11, ya kan? 11 pindah ke ruas kiri jadi min 11. Oke. Nah, berikutnya kita tinggal mencari nilai A yang memenuhi persamaan kuadrat tersebut. Oke. Di mana ini kita faktorisasi, gitu. Kita faktorisasi ya. Mungkin kita lanjutkan di sini. Sama dengan 0, gitu ya. Nah, kemudian kita cari faktor dari 9 itu berapa kali berapa. Misalkan bisa 3 kali 3, bisa 9 kali 1, gitu ya. Kita coba 9 kali 1. 9A kali A. Kemudian 11, itu faktornya apa aja? Hanya 1 kan? 11 kali 1 aja, nggak ada lagi yang lain. Kita taruh di sini ya. Oke, berikutnya kita lakukan penentuan operasi di sini supaya bisa menghasilkan plus 2A. Itu adalah ketika plus 11, ya karena ini kali ini kan plus 11A ya. Kemudian ini kali ini, supaya jadi min 9, maka ini dikalikan min 1. Ya, di sini kita buat negatif. Jadi di sini plus 11A, min 9A. Jadi ini tambah ini adalah plus 2A seperti yang ada di sini. Oke. Nah, kemudian kita bisa dapatkan nilai penyebab 0 dari faktor ini adalah A sama dengan min 11/9. Kemudian penyebab 0 dari sini adalah A sama dengan 1. Nah, kita pilih yang A-nya itu positif. Yang A-nya itu lebih dari 0. A-nya yang lebih dari 0 adalah A sama dengan 1 ya. Gitu. Jadi, jawaban untuk soal nomor 4 adalah yang A. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 5. 2 log 3x min 1 sama dengan 3. Oke, jadi ini kita akan ketemu dengan materi logaritma ya, yang disukai banyak orang. Nilai x adalah berapa? Oke, jadi kalau kita punya logaritma dan persamaan seperti ini, kita buru-buru untuk mengubah bentuk logaritma ini menjadi bentuk yang mudah diselesaikan. Misalkan kita ubah ke dalam bentuk eksponen, gitu ya. Jadi konsep dasarnya adalah kalau kita punya A log B sama dengan C, maka cara kita untuk mengubah jadi eksponen itu adalah A ya, pangkat yang paling terakhir. A pangkat C sama dengan yang di tengah-tengah. Gitu, simpel kan? A pangkat C, kiri pangkat kanan, sama dengan yang di tengah-tengah. Oke? Jadi di kasus ini, kita bisa ubah ke dalam bentuk 2 pangkat 3 sama dengan 3x min 1. Gitu ya. 2 pangkat 3 berapa? 8 kan? Oke, kita tulis ini 8, kemudian 3x
min 1. Oke, min 1-nya bisa pindah ke ruas kiri, atau istilahnya itu kedua ruas dijumlahkan dengan 1, gitu ya, biar min 1-nya hilang di ruas kanan. Jadi 8 ditambah 1 sama dengan 3x. Oke, 8 tambah 1 adalah 9, sama dengan 3x. Oke, selanjutnya untuk mencari nilai x berapa, kita tinggal buat x itu sendirian. Kita bagi kedua ruas dengan 3. 9 dibagi 3 sama dengan x. Oke, jadi 3 sama dengan x. Oke. Tapi sebenarnya ada satu prosedur lagi yang harus dilalui ya, yaitu kita memastikan bahwa ketika x-nya itu 3, tidak menyebabkan nilai ini itu negatif. Karena syarat dari, ini namanya bagian ini namanya numerus ya. Atau B ini namanya numerus. Syarat dari numerus itu harus nilai B-nya lebih dari 0. Adapun basis, ini A namanya basis ya. Syarat dari basis itu nilainya harus lebih dari 0 dan dia nggak boleh 1. Gitu ya. Nah, sementara kalau misalkan kita cek ya, 3x min 1 sebagai numerus itu nilainya harus lebih dari 0, berarti 3x min 1 itu harus lebih dari 0. Sekarang kita cek ya, kita ganti x-nya dengan 3. 3 kali 3 itu adalah 9 dikurangi 1. 9 dikurangi 1, 8 kan? Which is 8 lebih dari 0. Oke, jadi udah aman nih, udah memenuhi. Jadi kita bisa pede untuk bisa mengatakan nilai x-nya itu adalah 3. Jadi jawaban nomor 5 ini adalah B. Gimana Sobat Bima? Udah mulai paham kan? Kira-kira kita belajar materi apa lagi ya? Yuk, tulis komen di bawah. Sampai jumpa di video pembelajaran lainnya. Bimbingan alumni UI, yakin bisa, pasti bisa.